Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-11 semester antara atau semester pendek mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Materi pertemuan ke-11 adalah tentang pengenalan sistem informasi. Nah, jadi untuk pertemuan ke-11 sampai terakhir UAS nanti, saya yang akan mengisi mata kuliah ini, dan berikut adalah kontak saya yang bisa Anda hubungi sewaktu-waktu membutuhkan nantinya. Sebelum membahas mengenai sistem informasi, Anda perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari data dan informasi itu sendiri. Nah, untuk memudahkan Anda dalam memahami, berikut ilustrasi perbandingan antara data dan informasi. Nah, di sebelah kiri sini adalah data, dan yang di sebelah kanan adalah bentuk dari informasi. Nah, secara sederhana, kita dapat menyatakan bahwa informasi adalah bentuk atau hasil dari data yang sudah kita olah. Berikut definisi lengkapnya. Apa itu data? Data adalah fakta yang kita dapatkan di sekitar kita. Data merupakan bahan yang kita butuhkan untuk memproses sebuah informasi atau untuk mendapatkan sebuah informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data itu sendiri. Data memiliki bentuk yang bermacam-macam, baik itu berupa data kuantitatif atau yang sering berupa angka, kemudian kualitatif, deskripsi, maupun objek. Sebagai contoh untuk informasi kependudukan, data bisa berupa nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, tanggal lahir, penghasilan, dan sebagainya. Kemudian dari data-data tadi yang sudah berhasil kita kumpulkan, kita bisa dapatkan informasi semisal informasi mengenai jumlah penduduk total, jumlah penduduk dengan penghasilan kurang dari sekian, jumlah daftar penduduk tetap maupun yang tidak tetap. Kemudian contoh lainnya mengenai informasi akademik mahasiswa. Nah, data-data biasanya berupa biodata mahasiswa, data nilai per semester, kemudian dari data tersebut dapat kita tarik informasi berupa informasi IPK, kemudian informasi siapakah lulusan yang terbaik, yang memiliki IPK terbaik, dan lain-lain. Kemudian apa itu informasi? Jadi informasi menurut beberapa sumber di sini adalah data yang dianalisis maupun diolah. Saya sebutkan deskripsi lengkapnya. Informasi adalah data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna. Data yang diolah kemudian memberikan makna kepada yang memerlukannya. Kemudian penekanannya di sini juga kata diolah dan dianalisis dengan berbagai cara, secara formal dan secara benar, sehingga hasilnya nanti bisa bermanfaat dalam proses operasional maupun manajemen. Jadi data yang diolah dan dianalisis dengan cara yang benar agar bermanfaat nanti hasilnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Jadi kesimpulannya adalah sama, penekannya di sini adalah dianalisis dan diolah, sehingga memberikan pengetahuan, memberikan makna, dan juga memberikan nilai yang bermanfaat bagi penggunanya. Di slide sebelumnya kita sudah belajar mengenai data yang akan menjadi sebuah informasi, kita butuhkan dulu tahapan pengolahan. Nah, ada apa saja tahapan pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi? Nah, pertama ada tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini adalah proses pengumpulan data asli. Data mentah dengan cara
tertentu. Contohnya bisa Anda lakukan sampling atau pengambilan data dalam beberapa data dalam populasi yang mewakili. Kemudian juga bisa berupa data-data transaksi atau proses pencatatan data ke dalam file-file tertentu. Jadi kita kumpulkan dulu data yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah input data atau proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data. Jadi data-data yang kita kumpulkan tadi, kita masukkan data-data tersebut untuk dilakukan pengolahan. Ketiga adalah proses intinya, yaitu pengolahan data itu sendiri. Di tahapan ini, data diolah agar nantinya menjadi sebuah informasi sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ada. Nah, setelah diolah, nanti data akan menjadi output atau hasil. Hasil pengolahan data yang nantinya bisa kita tampilkan pada alat seperti monitor atau printer yang bisa kita gunakan itu untuk menampilkan sebuah informasi. Terakhir adalah tahapan distribusi informasi. Jadi proses pengolahan data yang sudah dilakukan tadi, setelah itu informasi yang dihasilkan akan kita sebar atau didistribusikan kepada yang memerlukan. Nah, nanti hasil pengolahan data ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini kita fokus terhadap pengolahan data, yaitu tahapan di mana data diolah sesuai prosedur yang telah kita masukkan tadi. Nah, pengolahan data terdiri dari beberapa aktivitas. Pertama adalah pencatatan data masukan, data input tadi. Kemudian tahapan kedua atau aktivitas kedua yaitu manipulasi data, yaitu melakukan perubahan-perubahan tertentu terhadap sebuah data. Contohnya, data yang kita punya kita lakukan pengelompokan atau klasifikasi. Kemudian juga kalkulasi perhitungan, baik itu total, rata-rata, maksimal, minimal, dan lain sebagainya. Kemudian juga sorting atau pengurutan data, mulai dari terkecil ke terbesar ataupun terbesar ke terkecil. Kemudian juga proses penggabungan beberapa data, yaitu proses merging. Kemudian juga biasanya kita terlibat dalam proses meringkas data, jadi data-data yang banyak kita ringkas untuk memberikan sebuah kesimpulan mengenai data-data tersebut. Itu proses summarizing. Kemudian juga proses penyimpanan data, jadi data-data butuh kita simpan di tempat penyimpanan yang baik. Bisa kita pakai berupa database untuk menyimpan sebuah data. Kemudian juga proses retrieving, yaitu penggunaan kembali data-data yang kita butuhkan. Nah, setelah manipulasi data, kita masuk ke proses terakhir, yaitu penyajian data. Untuk menyajikan data, Anda bisa pakai beberapa format penyajian data. Contohnya yang pertama adalah chart, kemudian tabel yang biasa Anda sering pakai, kemudian bisa Anda juga pakai dalam bentuk deskripsi berupa narasi teks. Bisa juga Anda pakai bentuk diagram, diagram batang, diagram pie, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah selesai mengenai penjelasan data dan informasi. Selanjutnya saya perkenalkan terhadap sistem. Jadi sebenarnya sistem informasi itu dibentuk dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Jadi untuk memahami sistem informasi, Anda harus memahami setiap suku kata. Informasi sudah, sekarang mengenai sistem. Apa itu sistem? Sistem, untuk pengertian formalnya, adalah kesatuan
yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Itu pengertian sistem. Jadi kesatuan dari berbagai elemen yang saling bekerja sama dan berkaitan dalam rangka apa? Untuk menciptakan hasil. Nah, sistem biasanya memiliki beberapa komponen. Komponen utamanya berupa komponen input atau masukan, kedua adalah proses, ketiga adalah output atau keluaran. Jadi yang dikatakan sebuah sistem pasti memiliki 3 komponen ini. Input, kemudian input diproses menjadi sebuah output. Nah, sebenarnya kalau berbicara sistem, tubuh kita sendiri adalah contoh yang paling mudah kita pahami ketika berbicara mengenai sistem itu sendiri. Jadi, tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari beberapa elemen-elemen yang saling terkait satu sama lain untuk menghasilkan sebuah hasil tertentu. Jadi, ada beberapa sistem yang saling terkait untuk tubuh kita bisa berjalan normal. Contohnya mungkin ada sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem metabolisme tubuh, dan lain sebagainya. Jadi saling bekerja sama agar tubuh kita bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, sistem-sistem di luar sana pun juga begitu. Analoginya juga sama. Jadi elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu hasil tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke sistem informasi. Jadi kita gabungkan 2 suku kata tadi, sistem dan informasi. Apa itu sistem informasi? Sebenarnya kalau kita gabungkan antara definisi sistem dan definisi informasi, sebenarnya kita sudah bisa memahami apa itu sistem informasi. Informasi sendiri adalah data yang sudah diolah. Kemudian sistem adalah satu kesatuan elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan hasil tertentu. Nah, jadi sistem informasi secara kasar, pengertian kasaran ya, adalah sistem yang dibutuhkan untuk memproses sebuah informasi. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari beberapa sumber. Pertama dari Robert 1995 menyatakan sistem informasi adalah sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola, mengumpulkan, menyimpan, memproses serta mendistribusikan informasi. Oke, sebenarnya ini sama ya, gabungan dari pengertian sistem dan informasi. Kemudian dari Simkin Mark 1987 menyatakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama baik secara internal atau berbasis komputer. Jadi ada bantuan komputer di sini dalam melaksanakan pengelolaan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. Kalau saya simpulkan adalah elemen sistem yang bekerja sama untuk apa? Untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, atau secara garis besar adalah pengelolaan data dengan bantuan komputer untuk menghasilkan informasi yang bermakna, nantinya untuk proses pengambilan sebuah keputusan. Nah, tugas CSI atau sistem informasi ini apa saja? Jadi ada 3 tugas utama dari sistem informasi. Pertama, tugas yang membantu dalam hal menerima data atau masukan. Kedua adalah tugas dalam memproses data masukan tadi, yaitu pengelolaan data. Ketiga adalah proses dalam menghasilkan informasi. Jadi,
yang berhubungan dengan keluaran. Nah, 3 tugas sistem informasi ini juga berlaku untuk informasi yang sifatnya manual. Informasi manual. Maupun juga yang berbasis komputer. Jadi itu adalah tugas dari sistem informasi, yaitu membantu menerima data, memproses data, dan menghasilkan sebuah informasi. Kemudian dari beberapa Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya membuat sistem informasi. Pertama, Anda harus paham terlebih dahulu mengenai unsur-unsur SI atau sumber daya yang kita butuhkan dalam membangun sebuah SI. Pertama, jelas Anda butuh perangkat keras atau hardware, bisa berupa komputer atau PC. Kemudian kedua adalah perangkat lunak atau software. Jadi aplikasi intinya. Sistem yang membantu nantinya seperti apa. Ini butuh dibuat juga. Kemudian ketiga adalah basis data. Jadi Anda butuh tempat penyimpanan data-data Anda. Jadi data-data yang Anda kumpulkan tadi harus Anda simpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan sebuah data. Kemudian yang keempat adalah prosedur atau proses-proses langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data Anda. Kelima, petugas atau operator sistem. Ini adalah orang yang membantu dalam proses merawat sistem informasi yang sudah ada. Kemudian yang keenam adalah pemakai atau pengguna sistem. Adalah orang-orang yang memerlukan sistem informasi itu sendiri. Jadi yang memerlukan proses pengolahan data, yang memakai sistem informasi untuk menyimpan data-data mereka, dan juga yang memakai sistem informasi untuk menampilkan informasi-informasi yang penting bagi mereka. Nah, kemudian di slide sebelumnya kita sudah tahu ya, komponen utama dalam SI adalah input, proses, dan output. Jadi kalau input biasanya terlibat dalam proses penyimpanan data atau memasukkan data ke dalam sebuah dengan bantuan software dan hardware. Kemudian juga Anda butuh SDM juga yang membantu, dan juga prosedur-prosedur mengenai pengolahan data itu masuk di proses input. Anda tentukan sebelumnya. Kemudian di proses ada langkah apa saja? Di proses di sini bisa berupa pencatatan, verifikasi data, kemudian klasifikasi data atau pengelompokan data, kemudian penyusunan data, meringkas, mengkalkulasi, pengambilan, penyimpanan data, pelaporan, dan penyebaran data. Dari proses-proses ini nantinya menghasilkan sebuah output. Outputnya berupa apa? Yaitu informasi itu sendiri. Jadi sudah jelas ya, input, proses, dan output. Ini adalah komponen yang penting, 3 komponen penting dalam pendekatan sistem atau dalam sebuah sistem informasi itu sendiri. Kita belajar mengenai sistem informasi, otomatis kita juga bertanya-tanya, apa manfaat dari sistem informasi itu sendiri? Khususnya untuk para mahasiswa di Fakultas Pertanian. Nah, jadi ada beberapa manfaat di sini dari sistem informasi. Pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi, istilahnya dengan adanya sistem informasi, untuk mengelola data Anda bisa jadi lebih mudah seperti itu. Jadi pekerjaan bisa lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian Anda juga tidak perlu melakukannya secara manual. Jadi otomatis Anda memiliki manfaat dalam hal waktu. Waktu lebih cepat, pekerjaan Anda juga lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Jelas kalau Anda bekerja secara efektif dan lebih efisien, ada kepuasan tersendiri atau kesenangan tersendiri dari sisi pengguna. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan mutu dan jumlah informasi. Informasi yang dihasilkan lebih bernilai atau lebih bermakna. Atau proses pengolahan datanya lebih
dilakukan secara benar sesuai dengan prosedur yang kita sudah tentukan sebelumnya. Jadi informasinya bisa lebih akurat. Kemudian yang keempat adalah mempersingkat waktu pekerjaan. Jelas ya, lebih karena kita terbantu oleh adanya aplikasi tadi, perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian komponen-komponen lainnya. Kemudian yang kelima adalah mengurangi biaya operasional. Contohnya mungkin Anda tidak perlu melakukan proses pencatatan di kertas. Anda mungkin bisa lebih hemat anggaran di sana karena semua proses sudah dilakukan secara sistem atau sudah terkomputerisasi. Kemudian yang keenam adalah, nah ini penting ya, untuk keamanan data dan informasi. Karena di sini kita terbantu oleh adanya basis data itu sendiri. Jadi tempat penyimpanan data biasanya sudah dilengkapi dengan prosedur-prosedur keamanan data dan informasi. Kemudian bagaimana tentang manfaat negatifnya? Apakah sistem informasi hanya memberikan dampak positif saja? Tentu jelas tidak ya. Jadi tetap ada manfaat negatifnya. Contohnya apa? Contohnya adalah dari segi perilaku pengguna. Jadi contohnya kita. Karena dengan adanya sebuah sistem, jadi kita berpikiran bahwa semua proses sudah dilakukan oleh sistem. Jadi ada perilaku yang secara otomatis tidak kita sadari merubah diri kita. Contohnya mungkin lebih malas. Kemudian yang kedua juga bisa Anda tidak mengetahui proses apa yang terjadi di dalam pengolahan data Anda, yang itu dilakukan oleh sistem informasi itu sendiri. Jadi Anda istilahnya adalah hanya memasukkan sebuah data kemudian langsung menerima hasil dari informasi data-data yang Anda simpan tadi. Nah, jadi proses di dalamnya Anda tidak mengetahui proses apa, pengolahan apa, fungsi-fungsi apa saja yang dilakukan oleh sistem tadi. Kemudian sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, mungkin manfaat negatif lainnya masih ada. Contohnya mungkin dari segi keamanan data dan informasi, karena tidak ada yang bisa menjamin 100% data kita aman selama kita simpan itu di dalam sebuah sistem atau dikendalikan oleh sebuah sistem. Jadi ini adalah kajian-kajian yang lebih lanjut lagi nanti bagaimana kita bisa mengamankan data dan informasi yang kita punya dengan penggunaan sistem informasi. Apa saja contoh dari sistem informasi? Sebenarnya kalau kita lihat di sekitar kita sudah banyak penggunaan dari sistem informasi. Contohnya sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi yang sering Anda pakai adalah sistem informasi akademik mahasiswa atau yang sering kita sebut dengan SIAM. Di situ adalah memproses data-data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa, informasi mahasiswa, kemudian memproses KRS, menampilkan data IPK, kemudian juga mencatat data-data diri biodata mahasiswa dan juga data diri keluarga dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini banyak contohnya, mulai dari proses SI distribusi, SI pembelian, pergudangan, SI kekayaan, analisis kredit dan lain sebagainya. Cuman yang saya garis bawahi di sini adalah yang berhubungan dengan Fakultas Pertanian. Biasanya apa yang sering berhubungan? Karena kalau Fakultas Pertanian pasti berkecimpung dengan produk atau produk-produk hasil pertanian. Yang jelas Anda butuh SI pemasaran, kemudian juga SI untuk penjualan atau pendistribusian, yaitu mencatat data-data pembelian, bagaimana cara melakukan pemasaran, kemudian juga SI penelitian dan pengembangan juga Anda butuhkan di situ. Jadi untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru di bidang pertanian. Jadi semuanya Anda terbantu oleh adanya sebuah sistem.
SI mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali dari waktu ke waktu. Sekarang ada istilah yang namanya era revolusi industri 4.0, di mana sudah banyak bermunculan teknologi-teknologi canggih, inovasi-inovasi canggih yang membantu aktivitas-aktivitas manusia. Pada awalnya, SI hanya fokus pada pengolahan data saja, contohnya menjumlahkan data, mengurangi data, atau meringkas data, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang fokus pada informasi. Contohnya, bagaimana menampilkan informasi menjadi lebih mudah untuk didistribusikan, bagaimana membuat laporan atau menampilkan laporan, kemudian juga ada fitur untuk menghitung keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ berkembang lagi menjadi ke pendukung keputusan. Jadi SI untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya sistem informasi yang digunakan untuk mendiagnosa pasien di rumah sakit, kemudian juga sistem yang digunakan untuk menentukan di mana pelanggan yang potensial, atau lokasi-lokasi yang strategis untuk menempatkan outlet-outlet dagang kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sekarang SI lebih fokus kepada komunikasi. Contohnya apa? Yang sering kita rasakan sekarang, kemudahan dalam hal berkomunikasi. Sudah banyak messenger, WhatsApp, Line, kemudian sekarang sudah ada email. Di masa-masa pandemi sekarang ada teknologi yang namanya video conferencing, pembelajaran online. Kalau dulu orang biasanya lebih suka bertatapan face to face ya, bertatap langsung. Sekarang karena kecanggihan atau perkembangan dunia teknologi, ada juga yang namanya teknologi yang membantu orang yang memiliki jarak jauh bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga sudah ada sosial media. Nah, bahkan sosial media ini adalah apa? Pusatnya ya, pusat nomor 1 informasi. Orang sudah jarang sekarang mengakses televisi, radio, tapi lebih suka atau lebih mudah mendapatkan informasi secara cepat menggunakan sosial media yang sudah ada. Kemudian terakhir adalah SI untuk fase potensial pada konsultasi. Maksudnya apa? Sekarang ini SI sudah dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Jadi banyak sistem pakar. Kalau kita berkecimpung di dunia pertanian, sekarang sudah banyak sistem-sistem yang membantu proses panen. Untuk mengetahui dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan, biasanya sudah mudah dalam menentukan lahan mana yang mengalami kerusakan. Sekarang sudah juga ada teknologi yang namanya penginderaan jarak jauh atau remote sensing untuk melakukan monitor tanaman-tanaman tertentu, kapan dilakukan panen, apakah tanaman ini memiliki kualitas yang baik atau tidak. Nah, itu sekarang sudah bisa kita lakukan secara otomatis dengan bantuan sistem dan juga kecerdasan buatan. Dan juga kedepannya kita juga tidak bisa memprediksi ya bagaimana lompatan-lompatan inovasi atau teknologi-teknologi canggih ke depannya seperti apa. Ya, yang pasti di mata kuliah hari ini saya harapkan Anda bisa memahami dasar-dasar dari sistem informasi itu sendiri. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan besok, di pertemuan 12. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.